ini mengisahkan sebuah keluarga yang harus bersandiwara. Sandiwara yang seperti apa ya? Oke, ini dia alur ceritanya. Dulu sekitar tahun 50-an, ada seorang pemuda yang selalu menunggu kedatangan gadis yang disukainya di halte bus agar bisa pulang bersama. Walaupun akhirnya dia hanya mengikuti gadis itu dari belakang. Namun hari ini dia memberanikan diri untuk bertanya siapa nama gadis cantik itu. Mereka pun berkenalan. Scene beralih ke masa kini. Seorang pria tua bernama Kim Sung Chil marah-marah karena truk pindahan menghalangi jalannya. Ia akan dapat tetangga baru, seorang ibu muda bernama Minjung dan keluarganya. Melihat kegalakan Sung Chil, Minjung hanya bisa diam. Ia segera menarik anaknya Dayong yang ingin mengajak Sung Chil bermain petak umpet. 이건 남의 집 앞을 가로막고 이건 뭐 하는 짓이냐고? 이거 봐. 너 당장 차 빼! 구청에 신고 들어가기 전에 차 빼! 뺄게요. 당장 빼라고! 예. Sung Chil berjalan sambil mengomel sampai mengagetkan sepasang anak SMA bernama Ah Hyung dan Min Sung. Tapi mereka justru kesenangan dan mengikuti Sung Chil dari belakang. Sung Chil adalah seorang veteran angkatan laut. Ia tinggal seorang diri dan orang sekitarnya sudah maklum dengan sifat galaknya. Buktinya pagi ini dia membuat kemacetan di tengah jalan. Meskipun sudah tua, Sung Chil masih bekerja di sebuah swalayan. Hari ini ia terlibat cekcok dengan seorang pelanggan swalayan. Setelah insiden dengan pelanggan, Sung Chil dipanggil ke ruangan bos. Bukannya dimarahi, Sung Chil malah mengomel ke bos swalayan yang bernama Jangsu. Ia terus saja membujuk Sung Chil agar setuju dengan modernisasi desa mereka. Tapi lagi-lagi Sung Chil menolak. Jangsu sangat stres. Ia lalu mendatangi restoran temannya Boksung untuk membahas masalah Sung Chil. Istri Boksung keluar dan menanyakan di mana karyawan delivery mereka. Tak lama, keduanya pun tiba. Salah seorang gadis yang bernama Insun langsung memeluk Jangsu yang merupakan kekasihnya. Sung Chil menyibukkan diri selama di rumah agar tak merasa kesepian. Namun salah satu kamar terus terkunci dan Sung Chil tidak tahu di mana kuncinya. Ketika ingin menanak nasi, Sung Chil terkejut karena nasi telah matang. Ia jadi panik dan segera menelpon polisi. Tapi polisi jadi kesal sendiri karena tidak mungkin pencuri menanak nasi dahulu baru kabur. Esok harinya, Sung Chil mengacaukan kampanye modernisasi di desanya. Tapi tak ada satupun warga desa yang berani memarahinya. Sebelum pulang ke rumah, Sung Chil mengunjungi teman sesama veterannya yang juga hidup sendiri dan memberi roti kesukaannya. Hari berikutnya, Sung Chil kebingungan karena swalayan tempatnya bekerja tutup. Jeffrey yang kebetulan akan bermain bola bersama Jangsu dan Boksung heran sebab Sung Chil sering melupakan hari libur, tapi tidak dengan cap hukumnya. Jangsu kemudian mengajak Sung Chil untuk ikut bermain bola dengan mereka. Sampai di lapangan, semua dibuat terpana oleh Sung Chil. 진짜 아주 그냥 Pulang main bola, beberapa warga desa berkumpul di restoran Boksung. Mereka memikirkan cara bagaimana mendapat cap hukum Sung Chil. Kemudian istri Boksung berkata bahwa pria tua atau muda semuanya akan bertekuk lutut pada wanita. Sampai di rumah, Sung Chil kaget karena seorang wanita tua telah berada di rumahnya. Ia langsung membawanya ke kantor polisi dan menuduh wanita ini sebagai pencuri yang tempo hari menanak nasi di rumahnya. Syukurlah masalah ini diselesaikan oleh anak wanita tersebut. Ternyata dia adalah ibu dari Minjung, tetangga depan rumah Sung Chil. Sebelum berpisah, wanita ini menjelaskan kalau dia khawatir pada Sung Chil sebab pintu rumahnya terbuka dan tak ada sahutan dari dalam. Wanita ini diketahui bernama Gum Nim. Ia nampak sedih saat mengenalkan namanya pada Sung Chil, seolah-olah ada kenangan yang terulang. Sebagai permintaan maaf Sung Chil, Gum Nim mengharuskan Sung Chil untuk mentraktirnya makan malam. Dalam rumah, Sung Chil menulis nama Gum Nim di kertas kecil agar tidak lupa. Saat tengah sibuk mencongkel kamar yang terkunci, perwakilan kantor kelurahan datang memberitahukan bahwa veteran Choi yang sering ia temui telah meninggal dunia. Dalam kesedihan ditinggal teman seperjuangannya, Sung Chil sempat menulis sesuatu di kertas. Keesokan harinya, Sung Chil refleks bersembunyi saat melihat Gum Nim yang sedang mengurus toko bunganya. Ia jadi salah tingkah sendiri. Terlebih, Jungsu si pegawai swalayan dan Jangsu datang menggodanya. Sung Chil jadi semakin gugup saat Gum Nim menyapanya. Malam harinya, Gum Nim mengingatkan Sung Chil agar tidak lupa mentraktirnya makan malam. Sung Chil kegirangan. Ia bergegas menemui Jangsu dan meminta diajarkan cara dinner yang baik.
Esok harinya, Jang-soo langsung mengajari Sung-chil di restoran. Ia diajarkan cara memesan sampai bersikap keren di depan wanita. Pulang dari sana, Sung-chil dibawa ke tempat Jeffrey untuk mengambil jas. Jang-soo menjelaskan bahwa ia memesan jas ini pada Jeffrey sebagai kado ulang tahun ayahnya. Tak disangka ukurannya pas dengan Sung-chil. Sung-chil kemudian diajak ke rumah Jang-soo untuk mengambil sesuatu. Saat masuk rumah, ia melihat putrinya Ah-hyung sedang belajar dengan kekasihnya Min-sung. Saat Jang-soo pergi mengambil sepatu dengan Sung-chil, Ah-hyung mengambil beberapa batang rokok milik ayahnya. Setelah melayani pembeli, Geum-nim menemukan catatan ajakan makan malam dari Sung-chil. Hal ini langsung ia laporkan pada seseorang via telepon. Malam harinya, Geum-nim dan Sung-chil sudah berada di restoran. Saat sedang makan, Geum-nim bertanya apakah Sung-chil sudah lama tinggal seorang diri. Tapi Sung-chil enggan menjawabnya. Pulang dari restoran, Geum-nim berkata bahwa dia akan menelpon saat Sung-chil berada di rumah, sebab Sung-chil tidak memiliki ponsel. Perkataan itu membuat Sung-chil jadi senyum-senyum sendiri sebelum tidur dan meletakkan telepon di samping kepalanya agar bisa terbangun jika Geum-nim menelponnya. Esoknya di swalayan, Sung-chil melihat bahwa semua orang mempunyai telepon genggam hingga lebih mudah menelpon di mana saja. Ia lagi-lagi menemui Jang-soo dan meminta ditemani membeli ponsel. Jang-soo kemudian menyuruh Sung-chil untuk memberitahu nomor ponselnya pada Geum-nim. Saat berkunjung ke toko bunga Geum-nim, Sung-chil pura-pura menerima telepon agar Geum-nim melihat kalau dia sudah punya ponsel. Geum-nim bertanya kenapa Sung-chil mau punya ponsel. Padahal dulu dia bilang tidak menyukainya. Sung-chil beralasan bahwa sekarang sudah era canggih. Sung-chil dan Geum-nim seperti lagi PDKT. Saat sedang di rumah sakit, Min-jung melihat ibunya asik SMS-an dengan Sung-chil. Sementara di tempat Sung-chil, ia minta tolong In-sun agar mengetikkan SMS balasan untuk Geum-nim. Singkat cerita, Ah-hyung couple mengajak Geum-nim dan Sung-chil jalan-jalan bersama mereka. Ah-hyung dan Min-sung memberi tips pada Sung-chil bagaimana cara memperlakukan wanita saat sedang berkencan. Kedua pasangan lintas generasi ini melakukan semua hal menyenangkan. 같이 길을 걸을 때는요, 앞서거나 뒤처지면 안 되고 반드시 나란히 걸으셔야 돼요. 버킷리스트라고 들어보셨죠? 상대방이 원하는 일들을 하나씩 저질러 보는 거세요. Geum-nim sangat bahagia. Esok harinya, ia mengajak Sung-chil pergi ke taman bermain. Namun saat izin ke toilet, Geum-nim tak kunjung keluar. Ia seperti menahan sakit dan tidak ingin Sung-chil melihatnya. Geum-nim hanya minta supaya Sung-chil bernyanyi untuknya agar ia tidak takut sendirian di dalam toilet. Sampai di rumah, kondisi Geum-nim makin memburuk. Min-jung sangat mengkhawatirkannya, tapi Geum-nim menjawab mungkin ini adalah kesempatan terakhirnya. Di tempat lain, Sung-chil sedang minum bersama Jang-soo. Jang-soo terlihat masih saja ingin melobi Sung-chil untuk memberikan cap hukumnya. Saat Sung-chil bertanya di mana istrinya, Jang-soo menjawab sedih bahwa istrinya sudah tiada. Ya, keduanya terlihat sangat akrab seperti ayah dan anak. Setibanya di depan rumah, Min-jung menemui Sung-chil. Ia meminta Sung-chil supaya tidak menemui ibunya lagi. Hal ini membuat Sung-chil kesal sepanjang malam. Esok paginya sebelum berangkat bekerja, Sung-chil melihat pria seumuran dengannya keluar dari rumah Geum-nim. Min-jung juga nampak ramah kepadanya. Hal ini membuat Sung-chil terus kepikiran sampai ke tempat kerja. Di ruang kerja, Jang-soo marah-marah saat menelpon Geum-nim dan menyuruhnya untuk segera mendapat cap hukum dari Sung-chil. Jika tidak, maka swalayan akan disita pihak bank. Geum-nim mengajak Sung-chil makan bersama, tapi selama makan sampai naik bus, Sung-chil selalu marah-marah tidak jelas pada orang lain. Ia bahkan hampir baku hantam dengan supir bus. Geum-nim sangat kesal dan bertengkar dengan Sung-chil saat turun bus. Dalam perjalanan pulang, Sung-chil bertemu dengan Ah-hyung yang menangis sesegukan. Ternyata Min-sung minta putus karena ia akan pergi ke Amerika. Anehnya, Ah-hyung langsung memeluk Sung-chil dan memanggilnya kakek. Di swalayan, Sung-chil kesal sendiri melihat pasangan lansia yang romantis. Tak lama kemudian, Jang-soo datang dan menyuruh Sung-chil agar memberikan anggur kepada Geum-nim. Dengan anggur pemberian Jang-soo, Sung-chil jadi ada alasan menemui Geum-nim dan menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud jahat kemarin malam. Geum-nim pun memaafkan Sung-chil. Bok-sung mengundang Sung-chil agar ikut makan dengan perwakilan JK Construction di restorannya. Sedikit bujukan lagi, maka Sung-chil pasti mau menyerahkan cap hukumnya. Ah-hyung yang ikut hadir merasa muak melihat In-sun terus menempel pada ayahnya. Ia beranjak pergi dan tak sengaja menjatuhkan sekotak rokok. Jang-soo sangat marah karena mengira putrinya merokok. Tapi Sung-chil langsung melindungi Ah-hyung dan berkata bahwa rokok itu adalah miliknya.
Padahal semua warga kompleks tahu jika Sungcil tidak merokok. Kebetulan Minsung juga berada di restoran yang sama. Pada Sungcil, Minsung jelaskan bahwa Ah Hyung tidak ingin ayahnya terkena kanker paru-paru seperti kakek Minsung, hingga ia selalu mengambil rokok ayahnya. Ah Hyung kabur dari restoran. Apesnya, ia malah bertemu geng gadis pembuli. Untunglah calon mak tiri Ah Hyung datang dengan Minsung. Ia dengan mudah mengalahkan para gadis berandalan itu. Walau begitu, Ah Hyung tetap tidak menyukai Insun. 뭐 하는 거야? 저 오늘 아영이 구하고 여기서 죽으려고. 없어? 아니 한 명만 골라봐봐. 쪽팔려 진짜. Keesokan harinya, Sungcil melewati toko bunga Gumnim dan tak sengaja mendengar percakapan Gumnim dengan pria tua tempo hari. Pria tersebut memaksa Gumnim untuk menjual tokonya karena ia sudah tidak punya penghasilan lagi. Hari berikutnya, Sungcil diajak Changsu pergi ke pesta ulang tahun Gumnim. Sampai di sana, mood Sungcil jadi buruk saat melihat pria tua itu lagi. Ia cemburu karena mengira pria ini adalah suami Gumnim. Ketika melihat Gumnim bersih tegang dengan pria tua itu di luar gedung, kesabaran Sungcil pun habis. Ia kemudian melabrak si pria tua yang biasa dipanggil Tuan Noh setelah selesai acara. Sungcil menyangka bahwa Tuan Noh adalah suami Gumnim yang tidak bertanggung jawab. Namun Sungcil terdiam saat Minjung memanggil paman pada Tuan Noh. Ia sangat malu dan langsung pergi. Gumnim sangat cemas dan menemukan Sungcil sedang duduk seorang diri di sebuah gang kecil. Gumnim menjelaskan bahwa Tuan Noh adalah adik suaminya. Ia datang untuk membicarakan biaya pengobatan untuk anggota keluarga Gumnim yang sedang sakit. Sungcil jadi semakin malu pada dirinya sendiri. 오늘 한복 입은 거 참 예쁘기가. 질투를 했다는 거는 그건 질투는 애정 아니에요? Beberapa hari kemudian saat berkunjung ke rumah Sungcil, Gumnim menangis membaca catatan di kamar Sungcil. Jadi inilah yang ia catat saat menghadiri acara pemakaman temannya kemarin. Di situ Sungcil menuliskan nama dan PIN ATM-nya karena ia takut mati seorang diri dan orang lain tidak mengetahuinya. Hari selanjutnya, Gumnim mengajak Sungcil ke sebuah gereja. Entah mengapa, Sungcil sangat bahagia seolah-olah sudah pernah ke gereja ini sebelumnya. Namun di kencan mereka selanjutnya, Sungcil lupa kalau Gumnim mengajaknya ketemuan di taman. Ia terlambat hampir 2 jam. Saat sampai di taman, Sungcil seperti orang bingung. Untunglah Gumnim masih di sana dan memanggil namanya. Sungcil berkata bahwa ia sering lupa. Gumnim pun mengajak Sungcil ke rumah sakit untuk mengecek kesehatannya. Esoknya, dokter yang menangani Sungcil menelpon dan memberitahu bahwa lupa yang dialami Sungcil adalah hal yang wajar karena pertambahan usia. Namun, dokter ini berbohong. Sebab, Gumnim yang sejak tadi berada di sampingnya meminta agar dokter merahasiakan penyakit Sungcil yang sesungguhnya, supaya ia bisa tenang. Sebelum pamit, sang dokter juga mengingatkan Gumnim agar tidak lupa meminum obatnya. Beberapa hari kemudian, Jangsu geram karena Sungcil ternyata tetap tak menyetujui pembangunan. Akhirnya, ia mengambil kunci di laci kerjanya dan pergi membuka kamar yang terkunci di rumah Sungcil. Di dalamnya sudah seperti gudang. Jangsu sempat tertegun saat membaca sebuah buku catatan usang. Sementara itu, Sungcil diajak Gumnim untuk melihat festival bunga di hari Sabtu. Namun, saat sedang asyik teleponan, Gumnim merasakan sakit di dadanya. Ia coba menahannya agar Sungcil tidak tahu, tapi kemudian Gumnim malah tidak sadarkan diri. Jangsu terus mencari cap hukum Sungcil di setiap sudut rumah. Ternyata cap hukum itu Sungcil ikatkan pada toples di dalam kulkas. Tak lama kemudian Sungcil sampai ke rumahnya. Ia memohon agar Jangsu tidak mengambil cap itu supaya rumahnya tidak dijual. Tapi Jangsu bersikeras bahwa semua ini demi Sungcil. Baru saja kabur dari rumah Sungcil, Jangsu mendapat telepon yang membuatnya segera berlari kencang. Hari demi hari, Sungcil terus mengintip ke rumah Gumnim dan toko bunganya. Sebab sampai sekarang Gumnim tak kunjung menghubunginya. Panggilan dari Sungcil juga tak diangkat sebab Minjunglah yang memegang ponsel ibunya. Sungcil teringat bahwa hari ini ia janjian pergi ke festival bunga dengan Gumnim. Ia segera naik bus dan menuju ke sana. Namun saat dalam perjalanan, ia lupa akan tujuannya. Setelah bertanya sana-sini, akhirnya Sungcil sampai di festival bunga. Sementara itu, Jangsu panik karena Sungcil pergi seorang diri dan tak membawa ponselnya. Ia segera memacu mobilnya menuju festival bunga. Akhirnya
Akhirnya, Jang-soo bertemu dengan Sung-chil dan segera mengajaknya pulang. Dalam perjalanan pulang, Jang-soo mengembalikan cap hukum Sung-chil yang tak jadi ia pakai. Ia tidak tega melihat Sung-chil selalu menanyakan keberadaan Gumnim. Akhirnya, ia putar arah untuk menunjukkan di mana Gumnim saat ini. Sung-chil dibawa ke rumah sakit. Min-jung yang melihat kedatangan Sung-chil sangat marah pada Jang-soo yang ia panggil kakak. Tapi Jang-soo tidak sanggup merahasiakannya lagi dari Sung-chil. Akhirnya, Min-jung mengaku kalau ibunya sedang sakit parah, serta dirinya dan Jang-soo sebenarnya adalah anak Sung-chil. Sung-chil sangat bingung, tapi Min-jung memohon setidaknya Sung-chil bisa mengingat istrinya. Jang-soo menyuruh Sung-chil masuk ke ruang ICU. Melihat kondisi Gumnim yang terbaring di sana, Sung-chil langsung pingsan. Ia tersadar dan mendapati dirinya sudah berada di rumah ditemani Ah-yong. Sung-chil dibawa masuk ke dalam kamar yang selama ini terkunci. Di sana, Sung-chil keheranan melihat dirinya berfoto dengan Gumnim, keluarga Jang-soo dan keluarga Min-jung. Ah-yong kemudian menyerahkan album keluarga pada Sung-chil. Meski ditunjukkan foto pernikahan dan anak-anaknya, Jung-sil hanya mampu mengingat sebuah foto saat ia berfoto di depan swalayan. Ah-yong lalu menyerahkan buku harian Sung-chil. Di buku harian Sung-chil tertulis pada tanggal 10 November 2013, ia ternyata didiagnosis mengidap Alzheimer, di mana setiap hari ia akan kehilangan ingatannya. 5 Januari 2014, ia tersesat di desa yang sejak kecil ia tinggali. Sebelum terlambat, ia membuka toko bunga untuk Gumnim. Istrinya didiagnosa mengidap kanker pankreas stadium akhir. Sung-chil sangat takut kalau nanti ia juga melupakan istrinya. Kala itu, Gumnim melakukan operasi. Ia sangat takut dan meminta Sung-chil bernyanyi agar ia kuat selama operasi. Min-jung dan Jang-soo tak sanggup menahan air mata mereka. Kian hari, Alzheimer Sung-chil makin memburuk. Ia bahkan mulai mengira anak-anaknya sebagai tamu. Adik Sung-chil, Tuan Noh, menyarankan Min-jung dan Jang-soo untuk memasukkan Sung-chil ke panti jompo. Tapi mereka jelas menolak karena masih sanggup mengurus ayah mereka. Hal ini membuat Sung-chil semakin bersalah dan mencoba bunuh diri. Syukurlah dia masih bisa diselamatkan. Dokter menjelaskan bahwa Sung-chil sangat syok tentang penyakit istrinya hingga Alzheimer-nya kian memburuk. Ia mengira hidup seorang diri dan lupa akan keluarganya. Dokter menyarankan supaya Sung-chil tidak tahu kalau ia mengidap Alzheimer demi kesehatannya. Oleh karena itu, Jang-soo menyembunyikan semua foto keluarga mereka dan tinggal terpisah dengan Sung-chil. Selama di swalayan, Jang-soo akan mengawasi Sung-chil. Ah-yong akan mengikutinya selama pergi kerja, Min-jung akan membersihkan rumah. Cucunya Da-yong akan mengajak Sung-chil bermain petak umpet, sementara Gumnim akan memasak untuk Sung-chil. Saat Sung-chil masih sibuk membaca buku hariannya, Min-jung terus menangis di rumah sakit memikirkan kondisi ibunya. Jang-soo juga kasihan memikirkan nasib ayahnya. Sung-chil menyaksikan kedua anaknya ditinggal pasangan masing-masing dan menyalahkan dirinya setiap ada hal buruk yang menimpa keluarganya. Tak lama kemudian, Sung-chil datang ditemani Ah-yong. Ia segera masuk ke kamar Gumnim dan menyebut istrinya lebih cantik dari bunga. Sung-chil kemudian keluar dan memastikan Min-jung adalah putrinya. Sung-chil benar-benar tak bisa mengingat anaknya meskipun ia sangat ingin. Dirinya jadi semakin merasa bersalah. Tapi bagi Jang-soo tidak mengapa bila Sung-chil melupakan mereka, karena ia yakin mereka tetap berada di hati Sung-chil. Sung-chil hanya minta satu hal, ia ingin tinggal bersama istrinya di sisa umur mereka. Ah-yong juga menangis karena kakeknya telah kembali. Akhirnya mereka semua berpelukan penuh haru. 아니에요, 아빠. 너희들이 악착같이 꽉 들어앉으실게요. 염려 붙들어 매세요. Singkat cerita, pihak JK Construction tidak jadi melakukan modernisasi di desa karena cap hukum Sung-chil tak kunjung didapatkan. Tak lama berselang, Sung-chil datang menyerahkan cap hukumnya pada Jang-soo. Di akhir cerita, Sung-chil tinggal di panti jompo dengan Gumnim sesuai keinginan mereka. Kian hari, Alzheimer Sung-chil juga semakin memburuk. Ia lupa pada Gumnim bahkan dengan namanya sendiri. Tapi ia teringat kenangan masa mudanya di mana ia mengenalkan namanya sebagai Kim Sung-chil pada gadis di depannya yang bernama Im Gumnim. Kenangan itu membuat Sung-chil kembali teringat nama istrinya. Yap, dengan begitu film pun tamat. Charlotte d'Amour adalah film Korea Selatan yang rilis tahun 2015 besutan sutradara Kang Jae-kyu. Film bertema family romance ini menggandeng aktor dan artis senior sebagai tokoh utama, yaitu Park Geun-hyun dan Yeon Yoo-jung.
Aktris pendukung dalam film ini juga tak kalah hebat. Di antaranya ada Han Ji Min dan Moon Ga Young. Buat kamu penggemar boyband EXO, pasti bakal lebih antusias karena Park Chan-yeol juga ikut ambil peran dalam film ini. Film Salt d'Amour menceritakan tentang cinta yang tak lekang oleh waktu. Sejak remaja, Sung Jil telah jatuh cinta pada Gumnim. Bahkan setelah puluhan tahun menikah, cintanya tak berkurang sedikit pun. Inilah definisi cinta sejati sesungguhnya. Film Salt d'Amour menggabungkan dua genre komedi romantis yang dikemas dengan alur cerita campuran. Tidak ada yang menyangka bahwa akhir dari cerita film ini begitu mengejutkan. Meskipun akhir cerita yang sangat tidak diduga, film ini mampu mengemas pesannya dengan sangat baik. Masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film Salt d'Amour 7,8. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. Terima kasih banyak dan bye-bye.